Perkenalkan, nama saya Yemima Saferia Maran Siregar dengan NIM 12033111080. Pancasila. Sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila memiliki serangkaian nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Semua tingkah laku manusia Indonesia harus dijiwai dan merupakan pancaran dari semua nilai-nilai Pancasila. Meskipun Pancasila memiliki 5 sila, nilai-nilai itu sebenarnya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, menurut Jimli, dalam 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara pada tahun 2012 menyatakan bahwa dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa secara otomatis menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia. Bentuk-bentuk nilai-nilai Pancasila terbagi menjadi 2, yaitu nilai-nilai Pancasila bersifat subjektif dan yang kedua nilai-nilai Pancasila bersifat objektif. Nah, di sini saya akan membahas tentang nilai Pancasila bersifat subjektif. Jadi, menurut Darjo Darmo Diharjo pada tahun 1979, berdasarkan sifatnya Pancasila bersifat subjektif, artinya nilai-nilai digali oleh para pendiri bangsa dari bumi Indonesia untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar negara dan pandangan hidup sehari-hari, baik sebagai individu maupun sebagai warga negara. Pelaksanaan Pancasila yang subjektif ini berkaitan dengan kesadaran, ketaatan, serta kesiapan individu untuk mengamalkan Pancasila. Dalam pengamalan Pancasila yang subjektif ini, bila mana nilai-nilai Pancasila telah dipahami, diresapi, dan dihayati oleh seseorang, maka orang itu telah memiliki moral Pancasila. Dan jika berlangsung secara terus-menerus sehingga melekat dalam hati, maka disebut orang itu berkepribadian Pancasila. Pengamalan subjektif dari Pancasila meliputi pelaksanaan, pandangan hidup telah dirumuskan dalam P4, yaitu pedoman penghayatan pengamalan Pancasila. Nah, selanjutnya contoh nilai-nilai subjektif Pancasila. Yang pertama, nilai-nilai Pancasila mengandung nilai-nilai kerohanian seperti kebenaran, keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, etika, estetika atau keindahan, dan agama atau religius yang perwujudannya sesuai hati nurani bangsa Indonesia yang bersumber pada kepribadian bangsa Indonesia. Yang kedua, nilai-nilai dalam Pancasila timbul dari bangsa Indonesia sebagai hasil pemikiran, penilaian kritis, serta perenungan atau refleksi filosofis bangsa Indonesia. Yang ketiga, nilai-nilai dalam Pancasila merupakan filsafat bangsa Indonesia yang menjadi jati diri bangsa dan sumber nilai kebenaran, keadilan, dan kebijaksanaan dalam hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, contoh penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, yang pertama, melaksanakan kewajiban beribadah sebagai individu yang beragama. Yang kedua, menghormati kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai agama masing-masing. Yang ketiga, tidak mengucilkan para pemeluk agama yang minoritas. Yang keempat, tolong-menolong antara umat beragama. Yang kelima, tidak melakukan terhadap suatu agama tertentu. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya, yang pertama, tidak membeda-bedakan hak dan kewajiban sesama manusia. Yang kedua, mengakui persamaan derajat sesama manusia. Yang ketiga, tidak semena-mena sesama orang lain. Yang keempat, membantu yang terkena musibah atau sedang kesusahan. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap toleransi. Nah, sila yang ketiga, persatuan Indonesia. Contoh penerapannya, yang pertama, gemar membeli produk dalam negeri. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghargai. Yang ketiga, rela berkorban demi nusa dan bangsa. Yang keempat, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang kelima, membina
membina hubungan baik di dalam bermasyarakat. Selanjutnya, sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Adapun contoh-contohnya, yang pertama, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, menghargai hasil keputusan dalam bermusyawarah. Yang ketiga, tidak memaksakan kehendak. Yang keempat, percaya sepenuhnya terhadap pemimpin. Dan yang terakhir, bagi wakil rakyat atau para pemimpin mampu membawa rakyat untuk aspirasi rakyat. Oke, yang terakhir adalah sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, yang pertama, menjunjung tinggi budaya gotong royong. Yang kedua, tidak boros. Yang ketiga, suka bekerja keras. Yang keempat, menjaga keseimbangan hak dan kewajiban sebagai manusia. Dan yang kelima, peduli terhadap penderitaan orang lain. Sampai